Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat buat yang baru bergabung di channel ini bersama saya Nurul Hairunisa, mahasiswa KPI semester 7. Hari ini saya membahas tentang manfaat new media dalam era digital. Kita akan menjelajahi bagaimana sih new media telah mengubah cara hidup kita dan berinteraksi di dunia digital. Mari kita mulai. New media atau media baru adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua bentuk media yang muncul dalam era digital. Ini termasuk situs web, platform media sosial, video online, podcast seperti yang Anda dengarkan sekarang, dan masih banyak lagi. Pada zaman sekarang, new media adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Evolusi media dari cetak ke digital adalah perjalanan yang luar biasa. Media cetak, radio, dan televisi telah memberikan dasar penting bagi perkembangan media digital. Kita sekarang hidup dalam dunia yang sangat terkoneksi dan informatif, yang memungkinkan kita untuk berpartisipasi dan terlibat dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin. Dengan pemahaman yang baik tentang media, kita dapat mengambil manfaat maksimal dari perkembangan ini dan berkontribusi pada dunia digital yang lebih baik. Yang pertama, akses informasi cepat dan mudah adalah akses cepat dan mudah ke informasi melalui platform berita online. Anda dapat mendapatkan berita terbaru dalam hitungan detik saja. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita ingin mengikuti perkembangan terkini. Kita dapat mendapatkan berita terbaru secepatnya. Yang kedua, kemudahan berkomunikasi. New media juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat dan efisien dengan orang lain di seluruh dunia, seperti email, pesan singkat, dan platform sosial memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja tanpa harus bertemu secara fisik. Yang ketiga, pendidikan dan pembelajaran. Dalam era digital, pendidikan juga telah mengalami revolusi belajar. New media memungkinkan akses ke berbagai sumber belajar online, termasuk kursus online, tutorial video, dan platform pembelajaran jarak jauh. Ini memudahkan kita untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Yang selanjutnya, pengembangan karir. New media dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk pengembangan karir. Kita dapat membangun portofolio online, terhubung dengan profesional sejenis, dan bahkan mencari pekerjaan melalui platform online. Sekarang mari kita berbicara tentang beberapa contoh konkret bagaimana new media memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada pemberitaan dan informasi lokal. Misalnya jika kita ingin tahu tentang berita dan peristiwa terkini di lingkungan kita, kita dapat mengikuti akun media sosial lokal atau situs berita online. Ini memungkinkan kita tetap terinformasi tanpa harus menunggu berita di koran atau stasiun televisi. Belanja online. Ini adalah salah satu contoh bagaimana new media memudahkan hidup kita. Kita dapat membeli barang-barang dari kenyamanan rumah kita tanpa harus pergi ke toko fisik. Ini menghemat waktu dan energi kita. Selanjutnya ada koneksi sosial. Jika kita memiliki teman atau keluarga yang tinggal jauh, new media memungkinkan kita untuk tetap terhubung melalui panggilan video, obrolan grup, atau bahkan media sosial. Ini membantu kita menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita cintai, meskipun jaraknya jauh.
Pendidikan jarak jauh atau e-learning memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui platform online, mengakses materi pembelajaran, berinteraksi dengan dosen, dan menyelesaikan tugas tanpa harus berada di lokasi secara tertentu. Contoh, Coursera adalah platform yang menawarkan ribuan kursus online dari universitas terkemuka di seluruh dunia. Mahasiswa dapat terdaftar ke kursus seperti Machine Learning dari Stanford University dan menyelesaikannya dari mana saja. Yang kedua ada Blended Learning, pembelajaran terpadu, menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Ini memungkinkan mahasiswa untuk memanfaatkan keunggulan pembelajaran online dan interaksi langsung dalam kelas. Contohnya, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sering menggunakan platform daring untuk memberikan tugas, materi pembelajaran, dan penilaian, sambil masih memiliki sesi kelas tatap muka untuk berinteraksi langsung dengan dosen, guru, dan rekan sekelas lainnya. New media juga telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram. Kita dapat tetap terhubung dengan teman-teman dan keluarga terlepas dari jaraknya yang jauh. Kita bisa berbagi momen penting dalam hidup kita, berbicara dengan teman di seluruh dunia, dan bahkan mengikuti perkembangan terbaru dalam industri atau minat kita. Contohnya aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, suara, atau video. Ini memungkinkan percakapan individu, kelompok, dan panggilan video dalam waktu yang cepat. New media telah mengubah cara komunikasi dan koneksi antara individu berlangsung dengan cara yang revolusioner. Ini telah memudahkan berinteraksi dengan teman, keluarga, dan orang lain di seluruh dunia dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Ada beberapa contoh yang mencakup hal tersebut seperti jejaring sosial atau sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. LinkedIn adalah contoh jejaring sosial yang memungkinkan individu untuk membuat profil pribadi, berbagi pemikiran foto, video, dan berinteraksi dengan teman, keluarga, serta pengguna lainnya. Misalnya, seseorang dapat membagikan momen kehidupan mereka dengan teman-teman dan keluarga mereka melalui unggahan foto atau status. Ada juga platform obrolan atau chat platform. Contohnya aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan Messenger. Memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung melalui pesan teks, suara, atau bahkan video. Ini memungkinkan percakapan individu maupun kelompok dan panggilan video dalam waktu yang secara lama ataupun singkat. Contohnya, seseorang dapat mengirimkan pesan teks, gambar, atau video kepada teman atau keluarga mereka dan berbicara melalui panggilan suara atau bahkan video. Selanjutnya ada aplikasi media sosial berbasis foto dan video. Contohnya seperti Snapchat dan TikTok adalah aplikasi yang terfokus pada berbagi foto dan video singkat. Pengguna dapat membuat dan berbagi konten kreatif dalam format yang singkat. Misalnya, seseorang dapat merekam video lucu atau mengambil foto unik, lalu membagikannya dengan pengikut mereka. Ada juga kelas virtual dan webinar. Contohnya aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams digunakan untuk mengadakan pertemuan, kuliah, atau webinar dalam waktu nyata. Ini memungkinkan individu atau bahkan kelompok untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau presentasi dari mana saja atau di mana saja di dunia dengan koneksi internet saja, yang sangat membantu dalam kehidupan ini.
Yang pertama, disinformasi dan hoax. New media memungkinkan penyebaran cepat berita palsu, informasi yang salah, dan hoax. Ini dapat membingungkan masyarakat, mempengaruhi pandangan politik, dan menciptakan kebingungan. Yang kedua, privasi dan keamanan data. Penggunaan new media sering melibatkan berbagai data pribadi. Tantangan ini mencakup risiko pelanggaran privasi, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Yang ketiga, kecanduan media sosial. Banyak orang merasa tergantung pada media sosial dan menghabiskan terlalu banyak waktu di platform ini. Ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan pribadi. Yang keempat, penggunaan yang tidak etis. Tantangan melibatkan penggunaan new media yang tidak etis seperti pelecehan online, penyebaran konten yang merugikan, atau perundungan. Yang kelima, kurangnya literasi media. Tidak semua individu memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menilai keaslian informasi, mengenali hoax, atau melindungi privasi mereka secara online. Yang keenam, ada ekosistem berita yang terancam. Model bisnis tradisional untuk organisasi berita telah terganggu dengan banyaknya sumber berita online yang tidak dapat dipercaya dan berita palsu yang bersaing dengan berita yang sah atau asli. Yang ketujuh, ketidaksetaraan akses. Meskipun banyak yang memiliki akses ke internet, ada ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas akses ke new media, terutama di daerah-daerah pedesaan atau negara-negara berkembang. Yang kedelapan, ada isu hak cipta dan pembajakan. Penggunaan konten yang melanggar hak cipta seperti pembajakan film, musik, dan buku adalah masalah yang serius di new media. Mengapa etika itu sangat penting? Yang pertama, menghindari pelecehan dan kekerasan. Etika online memainkan peran penting dalam menghentikan pelecehan, kebencian, dan kekerasan verbal di media sosial. Yang kedua, melindungi privasi. Etika mengharuskan individu untuk melindungi privasi mereka dan tidak mengekspos data pribadi diri sendiri atau data orang lain secara sembarangan. Yang ketiga, mencegah penyebaran hoax. Dengan mengikuti etika online, pengguna dapat membantu menghentikan penyebaran hoax dan informasi palsu. Yang keempat, membangun hubungan positif. Etika dalam bermedia sosial membantu membangun hubungan positif dengan orang lain dan mempromosikan budaya saling menghormati. Yang selanjutnya, mendukung diskusi yang sehat. Etika memainkan peran penting dalam mendukung diskusi yang sehat dan berpendapat secara produktif tanpa perundungan atau penghinaan. Yang selanjutnya, ada memahami konsekuensi tindakan online. Etika membantu individu untuk memahami konsekuensi tindakan mereka dalam dunia maya dan menghindari tindakan yang merugikan. Penting untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang etika dalam bermedia sosial dan berkontribusi pada penggunaan yang etis dan positif dari new media. Etika memainkan peran penting dalam memitigasi masalah dan tantangan yang mungkin muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan media baru. Demikianlah new media telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita hidup dan berinteraksi di era digital. Manfaatnya luas, dari akses informasi yang cepat hingga kemampuan untuk tetap terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Namun, kita juga perlu menjadi pengguna yang bertanggung jawab dan etis. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia digital yang lebih baik.
Semoga podcast ini memberikan wawasan yang bermanfaat tentang manfaat new media dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan. And see you. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.